Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Wahyuni dengan NIM A1C122040 dari kelas reguler A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan untuk menjalankan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sabri, SPD, MPDI. Adapun pada soal pertama, yaitu jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Di mana pengertian iman yaitu keyakinan dalam hati, perkataan lisan, amal dengan anggota badan yang dapat bertambah dengan melakukan perbuatan ketaatan dan dapat berkurang dengan melakukan perbuatan kemaksiatan. Kemudian ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem di bidang pengetahuan itu. Kemudian amal adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya baik di dunia ataupun mendapatkan pahala ketika di akhirat. Jadi hubungan antara iman, ilmu, dan amal merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Amal memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Ketiganya memiliki hubungan keterkaitan yang satu sama lain. Seperti diibaratkan iman seperti akar pohon dari pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Kemudian ilmu diibaratkan sebagai batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu dengan teknologi dan seni. Iman, ilmu, dan hakikatnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW tegak berdiri di atas 3 pilar. Jika salah satunya roboh, maka iman pun akan tumbang. 3 pilar tersebut yaitu keyakinan dalam hati, pengucapan dengan lisan, melakukan perbuatan dalam amal perbuatan. Jadi, iman menjadi pondasi bagi ilmu dan amal. Iman akan menjadi kuat dengan adanya ilmu, dan ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan. Maka amal akan menjadi bukti bahwa imannya kuat dan ilmunya bermanfaat. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam dianggap tertinggal dalam teknologi. Yang pertama yaitu hubungan Islam dan budaya. Hubungan Islam dan budaya yaitu Islam berperan sebagai menyebarkan ajarannya, salah satunya melalui budaya, dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Islam tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat yang memang beberapa tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Islam merupakan sumber kekuatan yang mendorong munculnya suatu kebudayaan. Hal ini dapat saling mempengaruhi karena keduanya adalah simbol. Salah satunya, agama Islam menjadi simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengapa Islam dianggap tertinggal dalam teknologi? Hal ini karena umat Islam dianggap tertinggal karena kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Demikian juga pendidikan yang belum berkualitas, alat dan teknologi yang belum memadai, dengan demikian pula berbagai aspek lainnya. Ketertinggalan di bidang ilmu dan teknologi itu menjadikan umat Islam menjadi kalah dan belum mampu bersaing. Demikian pula sekalipun jumlah sumber daya manusianya banyak tetapi kualitas keilmuannya rendah, maka juga tidak akan menjadi produktif. Akibat dari semua hal tersebut, maka umat Islam masih menjadi konsumen, yang dimana Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penugasan iptek menjadi sarana ibadah. Baiklah, kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat atau masyarakat madani. Kesejahteraan umat atau masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun tetap memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat madani adalah masyarakat yang bertuhan dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan mengatur segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Adapun konsep Islam dalam masyarakat madani yaitu dengan cara menciptakan kerukunan antar umat beragama, menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama, saling pengertian antar umat beragama, serta menumbuhkan sikap
demokratis, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, dan menjunjung tinggi etika dan moralitas yang dibawa manusia sejak lahir. Baiklah, pada soal yang kelima, yaitu jelaskan pendapat singkat Anda pentingnya seorang muslim mempelajari agamanya. Baiklah, menurut pendapat saya, sebagai salah satu umat muslim, agama merupakan hal yang sangat berperan penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan umat muslim. Allah pun menuntut setiap umatnya untuk selalu membenarkan, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dengan mempelajari ilmu agama, kita akan tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang halal dan haram, dan mana yang baik dan yang buruk. Bagaimana caranya beribadah yang baik dan benar. Ilmu pengetahuan agama menjadikan penuntun jalan yang lebih baik. Contohnya seperti ketika kita sholat tetapi kita tidak tahu tata cara dan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Kemudian contoh lain seperti bagaimana jika seorang muslim ingin melakukan ibadah haji tetapi ia tidak tahu mengenai tata cara dan tidak memiliki ilmu mengenai ibadah haji tersebut. Jadi pentingnya belajar tentang agama Islam dalam nilai-nilai dan budaya. Hal ini akan memberikan seseorang kualitas moral yang lebih baik dan pengetahuan beragama yang lebih baik, serta menanamkan kesadaran serta ketakwaan dalam diri kita sebagai umat muslim. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.